Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Lutfia. Di vlog kali ini saya ingin cerita tentang pengalaman saya waktu jadi koordinator lomba tenis meja di Desa Parape. Nah, awalnya saya tidak pernah menyangka bakal dikasih tanggung jawab sebesar ini. Tapi ternyata dari pengalaman ini saya belajar banyak banget tentang kepemimpinan. Mulai dari tanggung jawab, kerjasama, sampai bagaimana caranya menghadapi berbagai macam karakter orang. Buat saya, pengalaman ini bukan cuma tentang olahraga, tapi tentang bagaimana kita belajar memimpin di dunia nyata, di tengah masyarakat. Nah, jadi ceritanya di Desa Parape lagi ramai banget karena ada acara besar. Banyak lomba antar warga dalam memperingati hari kemerdekaan. Banyak cabang olahraga seperti voli, futsal, dan juga tenis meja. Nah, tenis meja ini yang paling ramai. Banyak anak muda sampai bapak-bapak semua pengen mengikutinya. Akhirnya panitia butuh orang yang bisa mengatur bagian ini, dan entah mengapa nama saya yang dipilih menjadi koordinator tenis meja tersebut. Saya awalnya sempat ragu, dalam hati saya mikir, kok saya yang ditunjuk, emangnya saya bisa ya mengatur semuanya, menghandle semuanya. Tapi saya coba yakinkan diri sendiri, ini kesempatan buat saya belajar tanggung jawab, belajar sabar, dan belajar mengatur orang lain dengan cara yang baik. Nah, selain koordinator, tugas saya lumayan banyak. Saya harus menyiapin semua perlengkapannya dari meja tenis, net, bola, raket, pokoknya perlengkapan semuanya. Terus bikin jadwal pertandingan, mengatur urutan main, dan pastikan semua peserta sudah terdaftar. Selain itu, saya juga koordinasi sama panitia lain, bagian konsumsi, keamanan, dan dokumentasi. Kadang malah saya jadi wasit dadakan kalau wasit utamanya sibuk. Nah, pas hari H, suasananya ramai sekali. Nah, di minggu pertama persiapan saya langsung mulai bikin data peserta dari tiap dusun. Saya buat bagan pertandingan dan saya print agar dapat ditempel di balai desa, biar warga dapat melihat waktu mainnya. Nah, setelah itu saya berkoordinasi dengan panitia umum untuk menyiapin meja tenis, bola, net, dan papan skor. Kadang saya sampai malam di balai desa buat bantu bersihin dan siapin tempat pertandingan. Nah, pas hari H, suasananya ramai sekali. Peserta datang bersamaan. Ada yang salah jadwal, ada yang minta tukar giliran. Tapi disitulah saya belajar buat tetap tenang. Saya tarik nafas, buang senyum, dan mulai mengatur semuanya pelan-pelan. Kadang cuma butuh komunikasi yang baik agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, waktu itu adapun tantangan terbesarnya ialah masalah jadwal. Beberapa peserta ternyata ikut 2 cabang olahraga seperti tenis meja dan voli. Nah, akhirnya jadwalnya bentrok dan mereka sempat protes karena merasa tidak adil. Saya sempat panik, tapi saya coba ajak mereka mengobrol baik-baik dan membicarakannya secara kepala dingin. Saya dengarkan keluhan mereka, saya jelaskan situasinya, dan akhirnya kami mencari solusi bersama-sama. Saya ubah sedikit urutan pertandingan dan semuanya setuju. Dari situ saya sadar, jadi pemimpin itu tidak bisa egois. Kita harus bisa dengerin orang, menenangkan orang,
dan tetap fleksibel dalam mengambil keputusan. Nah, kadang juga ada peserta yang emosian karena kalah tipis dengan skornya, tapi saya coba menenangkan suasana dengan berbicara pelan-pelan. Jadi seperti ini, mohon maaf ibu bapak, namanya juga pertandingan, pasti ada menang dan kalahnya, kita hanya untuk bersenang-senang. Yang penting kita jaga sportivitas dan kebersamaan. Nah, dari situ saya belajar bahwa jadi pemimpin itu bukan cuma mengatur acara, tapi juga mengatur emosi dan menjaga suasana tetap kondusif. Adapun tantangan mengatur peserta, tantangan lainnya adalah koordinasi antar panitia. Kadang jadwal tenis meja bentrok sama lomba voli atau tarik tambang. Jadi saya ambil inisiatif buat rapat kecil bersama panitia lain supaya jadwalnya bisa diatur ulang. Saya juga buat grup WhatsApp khusus panitia olahraga biar kalau ada perubahan semua bisa langsung tahu. Terus ada juga kejadian waktu itu pas semifinal tiba-tiba hujan deras. Semua panitia sempat panik karena tempatnya outdoor. Akhirnya saya ambil keputusan cepat, pertandingan dipindahkan di bawah kolom rumah salah satu warga untuk pertandingan tenis meja saja. Nah, awalnya peserta sempat kecewa, tapi setelah saya menjelaskan mereka bisa mengerti, dan dari situ saya belajar mengenai bahwa pemimpin harus siap mengambil keputusan cepat dan tetap tenang dalam kondisi mendadak. Nah, saya juga belajar pentingnya kerja sama tim. Walaupun saya koordinator lomba tenis meja, tapi saya tetap bantu bagian konsumsi dan dekorasi kalau mereka butuh. Karena saya percaya pemimpin yang baik itu bukan yang cuma menyuruh, tapi juga yang ikut turun tangan langsung, membantu semua anggotanya dan bekerja sama. Adapun kejadian di pertandingan tenis meja tiba-tiba rusak di tengah pertandingan. Kalau dulu mungkin saya bakal panik banget, tapi sekarang saya langsung koordinasi sama tim panitia lainnya. Kami bergotong royong dengan memperbaiki net, ganti bola, dan tidak lama pertandingan bisa berjalan kembali. Dari situ saya merasa banget pentingnya kerja sama tim. Tidak ada pemimpin yang bisa berjalan sendiri. Kita butuh orang lain buat bantu, buat saling menguatkan. Dari pengalaman ini saya belajar kalau pemimpin itu bukan soal memerintah, tetapi tentang memberi contoh dan menjaga suasana tetap positif. Saya belajar lebih sabar, lebih berani mengambil keputusan, dan lebih banyak mendengarkan. Saya juga sadar pemimpin itu bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling bisa dipercaya, bisa menenangkan, dan bisa adil untuk semua orang. Kadang masalah bukan karena orangnya susah diatur, tapi karena kita kurang jelas bicaranya. Nah, waktu saya belajar berbicara dengan tenang dan terbuka, banyak hal yang bisa selesai tanpa konflik. Dan yang paling penting, saya belajar kalau tanggung jawab itu bukan beban, tapi kesempatan buat tumbuh dan belajar jadi pribadi yang lebih baik. Nah, setelah lomba selesai, rasanya capek banget, tapi juga puas melihat peserta senang, acara berjalan dengan lancar, panitia saling bantu. Rasanya sangat luar biasa. Bahkan beberapa warga berbicara kalau tahun depan saya disuruh pegang lagi bagian tenis meja. Itu bikin saya merasa bangga dan dihargai. Sejak saat itu saya jadi lebih percaya diri. Kalau dulu saya takut
ambil tanggung jawab, sekarang saya lebih berani karena saya tahu pemimpin itu bisa mulai dari hal yang kecil seperti ini. Nah, dari pengalaman jadi koordinator lomba tenis meja di Desa Parape, saya belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya teori, tapi praktik nyata di lapangan. Kepemimpinan itu tentang kepercayaan, tanggung jawab, dan ketulusan hati. Saya bersyukur banget bisa belajar dari pengalaman ini, belajar sabar, belajar mendengarkan, dan belajar memimpin dengan hati. Nah, buat teman-teman yang menonton, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan. Kadang dari hal yang kecil kita bisa tumbuh jadi pemimpin yang besar. Terima kasih sudah menonton vlog saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, pemimpin yang hebat bukan yang sempurna, tapi yang mau terus belajar. Sampai jumpa.